Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Sukron. Kali ini kita akan ngebahas lanjutan dari wawasan Nusantara nih teman-teman. Nah, sebelumnya kan kita video yang kemarin itu kita sudah menyinggung fungsi dari wawasan Nusantara. Nah, mungkin akan saya ulas sedikit fungsi dari wawasan Nusantara nih teman-teman. Nah, apabila mengacu pada pengertian wawasan Nusantara, sebenarnya fungsi utama dari wawasan Nusantara adalah sebagai pedoman, panduan, dan sebagai acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Nah, kemudian fungsi dari wawasan Nusantara itu dibagi menjadi empat kategori nih teman-teman. Nah, yang pertama itu ada wawasan pertahanan dan keamanan nasional yang mengarah pada pandangan geopolitik. Kemudian yang kedua itu wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk pemahaman tentang batas-batas wilayah Indonesia. Kemudian yang ketiga itu wawasan pembangunan dengan beberapa unsur di dalamnya. Contohnya seperti kesatuan politik, sosial politik, pertahanan, dan keamanan negara. Kemudian yang keempat itu konsep ketahanan nasional yang memegang peran penting dalam merencanakan pembangunan kewilayahan dan pertahanan keamanan nasional. Nah, kemudian apa sih implementasi dari wawasan Nusantara tersebut? Nah, wawasan Nusantara ini penting sebagai sebuah pedoman dan konsep bagi bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia harus ikut andil dalam mempraktekannya dalam kehidupan, mulai dari cara berpikir, bersikap, hingga berucap nih teman-teman. Nah, implementasi wawasan Nusantara dapat dilakukan melalui tindakan nyata sehari-hari yang mencerminkan nilai kekeluargaan, religius, dan menjaga persatuan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, berikut ini penerapan wawasan Nusantara serta tantangan yang dihadapi dalam perwujudannya. Pertama itu implementasi pada bidang pertahanan dan keamanan. Nah, implementasi dari wawasan Nusantara pada bidang pertahanan dilaksanakan dengan membentuk sikap serta kedisiplinan diri dalam membela tanah air dan melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan daripada para aparat yang berwenang. Nah, kemudian implementasi yang kedua itu pada bidang politik. Wawasan Nusantara juga dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan kehidupan berpolitik di Indonesia nih teman-teman. Nah, ada pula undang-undang yang mengatur hal tersebut. Contohnya seperti dalam undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu. Nah, implementasi wawasan Nusantara pada bidang politik yang dimaksud ialah guna menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Nah, contohnya ini dari implementasi wawasan Nusantara pada bidang politik adalah sebagai berikut nih teman-teman. Yang pertama itu menjalankan komitmen politik pada lembaga-lembaga pemerintahan dan partai politik dalam rangka untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang kedua itu keikutsertaan Indonesia dalam dunia politik luar negeri serta memperkuat korp diplomatik guna menjaga seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang ketiga itu melaksanakan pemilu dengan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan. Kemudian yang keempat itu ada mengembangkan sikap pluralisme serta HAM guna mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kita lanjut implementasi yang ketiga itu pada bidang ekonomi. Nah, implementasi wawasan Nusantara pada bidang ekonomi dapat kita lihat dari sikap memanfaatkan kekayaan alam yang ada di Indonesia dengan ikut menjaga kelestarian lingkungan hidupnya nih teman-teman. Nah, kekayaan serta letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal guna perekonomian negara Indonesia nih teman-teman. Nah, orientasi pada bidang ekonomi di sektor pemerintahan, terus pertanian dan industri. Nah, pembangunan ekonomi yang seimbang dan adil pada setiap
daerah di Indonesia sehingga tidak terjadi kemiskinan pada daerah-daerah tertentu. Makanya kawasan Nusantara ini penting diimplementasikan pada sektor ekonomi, karenanya kita dapat mengelola sumber daya alam kita agar masyarakat kita terpenuhi kebutuhannya. Kemudian yang keempat, ada implementasi pada bidang sosial. Nah, pada bidang sosial ini wawasan Nusantara dapat diimplementasikan dengan sikap warga negara Indonesia untuk saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan maupun keberagaman yang ada di tanah air Indonesia nih teman-teman. Nah, mungkin itu aja empat implementasi dari wawasan Nusantara nih teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.